أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani a'azakumullah. Hak orang muslim terhadap orang muslim ada 6. Di antaranya wa idza marida fa'udhu, kalau saudara kita atau saudara kita sakit maka jenguklah. Dan ada di antara jamaah kita yaitu ibu yang sering biasa salat di masjid kita. Di belakang masjid ini beliau sakit, dan kita doakan semoga keluarga yang diuji oleh Allah Ta'ala diberi kesabaran, dan juga demikian juga yang sakit semoga mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala segera, dan juga kebaikan-kebaikan yang beliau amalkan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab terampuni dosa kita semuanya. Selanjutnya pembahasan kita pada malam ini membahas masih berkenaan dengan akidah, yang ini sebagai kewajiban kita kaum muslimin dan fardu ain, bukan fardu kifayah tetapi fardu ain, karena akidah adalah pokoknya kita beribadah kepada Allah. Dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yaitu nomor 136 pembahasannya, wasabilul haqqi bainahuma li ahlil haqqi, jalan yang benar di antara dua kelompok yang tersesat adalah jalannya ahli sunnah wal jamaah. Karena ada kelompok yang tersesat berlebih-lebihan di dalam menghukumi orang, dihukumi kafir kalau melaksanakan dosa besar walaupun bukan syirik, dan lagi berlebih-lebihan menilai orang mukmin, yang penting orang mukmin itu kalau sudah Islam walaupun tidak sholat mereka masuk surga. Ini adalah kelompok yang tersesat. Maka orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah tidak pro kepada kelompok yang pertama, yang radikalisme selalu mengkafirkan saudaranya yang melakukan dosa besar, dan juga tidak pula membiarkan orang-orang muslim yang mengatakan dia masuk surga yang penting dia beriman. Ini kelompok Murji'ah dan juga kelompok Khawarij. Baik, kita baca al-haqqu bainahuma, yang benar di antara keduanya ini bahwasanya orang mukmin harus memiliki al-khauf, merasa takut apabila dia disiksa oleh Allah. Karena merasa takut disiksa oleh Allah Ta'ala, dia menjauhi larangannya. Yang nomor 2, orang mukmin hendaknya berharap ar-raja, dan karena dia berharap dimasukkan dalam surga, mereka berupaya untuk menuntut ilmu, dan juga berupaya untuk mengamalkan, dan juga berupaya untuk mendakwakannya.
Orang yang berlebih-lebihan dalam ketakutan ini kelompok Khawarij. Dan orang yang sifatnya berlebih-lebihan berharap tidak merhatikan larangan Allah adalah kelompok Murji'ah. Sedangkan di ahli kiblah, orang-orang yang ahli kiblat, orang muslim sebenarnya semua ahli kiblah dinamakan ahli kiblat, maknanya ahli Islam. Kata ahli kiblat itu ahli Ka'bah, maknanya ahli orang salat yang kiblatnya adalah Ka'bah. Li'annahum yusalluna ilal Ka'bah, karena mereka itu salat menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau kita berada di kota Mekah, Ka'bah di tengah, yang sini menghadap sini, yang sini benar, jadi putar. Nah, karena kita berada yaitu di timurnya Ka'bah, kita menghadap ke kiblat. Dan ini kewajiban, siapapun orang salat tidak menghadap kiblat maka tidak sah salatnya dan dianggap kufur. Karena Allah Ta'ala berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu yaitu ke arah masjidil haram. Satro itu tidak harus pas, tetapi yang mengarah. Umpamanya ada masjid yang belok sedikit tidak mengapa, karena arahnya adalah masjidil haram. Amma man la yusalli ilal ka'bati, adapun orang dia tidak sholat menghadap ke kiblat atau sholat tidak menghadap kiblat, dia kafir. Seperti orang Yahudi juga sholat, orang Nasrani sholat ya, tapi tidak menghadap kepada Ka'bah, karena yang memerintah menghadap Ka'bah Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Atau orang muslim berminat tasawuf yang lainnya, dia sholat tidak sesuai dengan sunnah beliau atau tidak menghadap ke kiblat, kufur. Kekufuran itu bukan kita yang mengkafirkan, tetapi berdasarkan dengan ayat. Tapi kalau mereka tidak tahu menghadap selain kepada kiblat, kita beritahu, Pak, kiblatnya sebelah sana. Mungkin satu orang musafir, dia tidak punya yaitu alat untuk melihat Ka'bah. Kalau HP ada, dia di download, di situ ada Ka'bah. Nah, menjurus kemana dia harus sholat menghadap ke tempat tersebut. Falaisa minal muslimin, yang tidak sholat menghadap kiblat bukanlah orang muslim, kecuali kalau tidak menghadap kiblat karena tidak tahu. Maka Allah Ta'ala ketika menjumpai hambanya tidak tahu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, hambanya yang berdoa, ya Allah jangan kau hukum kami kalau kami ini salah atau tidak tahu ya. Maka Allah menjawab, qad fa'altu ya, sudah aku yaitu ampuni dosamu. Lianna Allah Ta'ala amara bitawajjuhi ilal kiblah, karena Allah Ta'ala menyuruh kita menghadap ke kiblat. Bagaimana kita menyelisih perintah Allah? Rasulullah SAW asalnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis, diperintah oleh Allah Ta'ala suruh menghadap Ka'bah, berbalik 180, yang asalnya ke sana berbalik sana. Fal wajibu ittiba'u amrihi subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib mengikuti perintahnya Allah, karena Allah Ta'ala merintah kita mesti manfaat. Dan manfaat itu kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Karena Allah Ta'ala tidak butuh kepada kita. Seandainya seluruh dunia ini orang kafir, tidak akan merugikan Allah. Dan seandainya seluruh dunia orang ini muslim, tidak akan pula menambah yang bagi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala maha kuasa, dan Allah Ta'ala yang memerintah. Ditolak dan juga diamalkan kembali kepada yang diperintah, bukan kembali kepada yang memerintah. Inilah nikmatnya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidaklah kita diambil pahala kita oleh Allah, tetapi bahkan kita akan mendapatkan tambahan pahala. Amarahu subhanahu wa ta'ala khinama nusikhal istiqbalu li baitil maqdis. Allah Ta'ala memerintah umatnya Nabi Muhammad SAW untuk menghadap ke Baitullah ketika sebelumnya mereka menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu Palestina.
Fal mu'min yaduru ma'al awamiri. Orang mukmin adalah berpijak pada perintah Allah, bukan berpijak pada perasaan atau yaitu nalori tidak, tapi kembali kepada perintah. Sekalipun perintah ini orang tidak benci, orang benci atau orang senang karena kita melaksanakan perintahnya Allah. Li'annahu 'abdun lillah, karena kita semuanya ini hambanya Allah. Seorang hamba harus beribadah kepada yang memerintah kita, yang menciptakan kita, yaitu Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 143, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Surat Al-Baqarah 143. Wa ma ja'alnal qiblata, dan kami tidak menjadikan kiblat, katanya Allah Ta'ala, allati kunta 'alaiha, mana engkau Nabi menghadap ke kiblat itu, illa lina'lama, supaya kami, yaitu Allah, agar Allah Ta'ala melihat secara zahir, may yattabi'ur rasulah, siapa yang ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma yanqalibu ala aqibai, yang mana dia mau berbalik menghadap ke kiblat yang Allah perintahkan. Karena pada saat itu Rasulullah SAW salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika turun ayat, beliau membalik saat itu dan tidak menanti untuk besoknya, ketika di tengah salat berbalik. Dan inilah yaitu baiknya Rasulullah SAW dan para sahabat, ketika ada perintah tidak menangguhkan dulu, melihat situasi, melihat umat, tidak langsung dilaksanakan perintah Allah. Karena Allah Ta'ala janji bagi orang melaksanakan perintah Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab yang pertama yang harus kita pahami. Di mana saja kita sholat hendaknya menghadap ke kiblat, kecuali satu sholat yang boleh kita tidak boleh menghadap tidak ke kiblat karena kita tidak mampu, seperti sholat sunnah. Kalau kita safar, kita sholat sunnah boleh sholat dengan duduk di mobil itu, di mana saja mobil itu menghadap. Tapi sholat wajib harus turun. Kecuali kalau sholat wajib kita tidak bisa turun, seperti kita pergi ke pesawat Saudi, di sini antar di Jakarta dan di Surabaya sampai di Saudi perkiraan 9 jam atau 10 jam, tentunya yaitu tidak bisa kita turun. Nah, ini namanya dalam keadaan mudhtar. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani jiwa seorang mukmin kecuali dengan usahanya. Akhirnya kita sholat yaitu di pesawat. Bagi yang sifatnya jadi pembimbing hendaknya bangun nih. Sekarang kita tanya kepada yaitu pramugarinya, atau biasanya kalau di Saudi diumumkan, dinanya kalau pesawat Saudi diumumkan ini sudah waktunya sholat, jadi diumumkan dan kita sholat di mana saja kita menghadap. Yang penting niat kita menghadap ke kiblat. Tidak bisa wudhu, kita tayamum di dinding-dinding yaitu pesawat tersebut. Karena ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah. Subhanallah, kalau kita fahami, kita hendaknya bersyukur melaksanakan syariatnya Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala maha tahu kemampuan kita. Selanjutnya, wala yakhrujul abdu minal iman, bab masalah iman ini. Wala yakhrujul abdu minal imani illa bijuhudin ma adkhalahu fi. Tidaklah seorang hamba itu keluar iman kecuali karena mengingkari, illa bijuhudi ma adkhalahu fi, kecuali mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Cuma kalimat ini dikoreksi oleh beberapa ulama termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala dan juga Syekh Fauzan hal ini. Karena mengingkari, karena ada juga dia tidak mengingkari, melaksanakannya tetap dia kufur. Jadi penjelasan tidaklah seorang hamba itu keluar dari iman kecuali mengingkarinya. Sekarang begini, ada orang sholat, dia tidak mengingkari adanya menghadap ke kiblat, tapi dia sholat menghadap ke timur.
keselatan, padahal dia mengerti kufur walaupun dia tidak mengingkarinya, karena amalan itu ditindak dari amal dan niatnya, kecuali orang itu tidak tahu. Jadi dia sudah tahu bahwa sholat itu wajib menghadap ke kiblat, tapi saya tidak mengingkari kiblat, cuma saya ingin sholat menghadap ke timur, kufur. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan umatku ini sholat. Siapa meninggalkan sholat, maknanya meninggalkan sholat rukunnya atau kiblatnya, kufur dia. Dan ini pendapat yang kuat. Jadi siapapun yang mengamalkan perkara yang kufur walaupun dia tidak mengingkarinya, jatuh kepada kufur, kecuali kalau dia tidak tahu. Nah, karena ada ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi kalau dia melakukan perkara yang kufur dengan sengaja, kufur. Tapi ada amalan maksiat yang jika ditinggalkan, dilanggar, tidak kufur, bisa. Bukankah suatu saat orang itu minum yaitu dengan tangan kiri, padahal perintahnya tangan kanan? Enggak, saya mau tangan kiri. Ya, karena ini tidak termasuk kufur, bahwa dia maksiat. Karena dosa itu ada dua, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dan dosa besar, puncaknya dosa besar adalah syirik. Atau ada seorang suami, istrinya tidak dinafkahi, padahal dia mampu, ya, dia berdosa tapi dosanya belum jatuh kepada kufur. Tapi ada dosa yang sifatnya kalau dia meninggalkan dengan sengaja jadi kufur, seperti meninggalkan sholat atau meninggalkan tauhid. Dan ini banyak sekali dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, 10 perkara yang menuju kepada kufur. Kita lanjutkan. Hadzal kalam fihi mu'akhadha, katanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far ini ada kesalahan. Wala qasrul kufri 'alal juhudi, li'annal qasrul kufri fi 'alal juhudi madhhabul murji'ah. Karena membatasi kekufuran seorang dengan ingkar itu kelompok murji'ah. Sekarang orang tidak mengingkari tapi melanggar, kufur. Ya. Orang dia sudah tahu sholat itu wajib wudu, ya, atau junub dia wajib mandi, tapi dia tidak mengingkari sholat. Sudahlah, saya seperti sholat, tidak mandi junub, kufur dia, karena sholatnya harus suci. Ini yang dipahami. Wa nawaqidul Islam kasira, pembatal-pembatal Islam itu banyak sekali, bukan hanya juhud, bukan hanya mengingkari. Minha al-juhud, diantaranya mengingkari perintah Allah, mengingkari hadis Nabi. Wa minha asyirku billah, orang itu sholat, dia siam, membaca Al-Quran, kemudian juga tahajud, tapi dia tahu itu perbuatan syirik, masih pula dia mengerjakannya, kufur. Karena Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, batal semuanya amalmu. Bayangkan iblis itu dia mengakui Allah dan mengakui bahwasanya yang menciptakan iblisnya Allah. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau menjadikan Adam, menjadikan saya dari api, menjadikan Adam dari tanah. Disuruh sujud tidak mau, disuruh sujud. Nah, fasajadu illa iblis, semua malaikat sujud kecuali iblis. Apa? Enggan. Wastakbara, dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, bukan minal mu'minin. Wa kana minal kafirin, dan tergolong kufur. Nah, ini kita harus hati-hati. Perlunya kita mempelajari masalah dosa besar, mana yang menyebabkan dia kufur dan mana yang menyebabkan dosa tapi tidak kufur. Namun walaupun tidak kufur, kita harus menjauhi dosa. Kan dosa itu kalau bertumpuk-tumpuk menjadi besar. Yang nomor 2, istihza' fiddin, mentertawakan agama. Sekarang berapa banyak orang, ada kabar Ustadz ini
yaitu Rasulullah SAW dikarikaturkan, dikatakan kufur dia. Karena Allah Ta'ala memuliakan nabinya. Jadi istihza, mentertawakan agama Islam, hati-hati. Ya, sekarang banyak Islam sunnah ditertawakan, dilecehkan. Nah, padahal mereka mengaku muslim, ini harus diberitahu. Bukankah ada seorang munafik ikut perang? Ketika pulang dia bergerombolan beberapa orang munafik ini, oh Muhammad itu licik, penakut, perutnya besar. Padahal itu maksudnya hanya bualan mulut ketika mau pulang perang, bukan bermaksud dengan sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala memberitahu, ya, kufur, ya, qad kafartum ba'da imanikum, kamu itu kufur setelah kamu beriman. Nah, ya, mentertawakan para sahabat termasuk kufur pula, karena para sahabat adalah pendamping beliau sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga radhiyallahu anhum wa radu'an. Inilah perlu kita meneliti. Kalau ada orang sudah cacat dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur walaupun dia berkhutbah yang lain, kita harus menjauh. Tetapi sementara kita harus nasihati. Ketika nasihat yang benar ditolak, menunjukkan ingkarnya si dia. Ini perlunya kita memahami. Kita bukan menggampangkan, mengkafirkan orang, tapi ini dalil. Aw syai'in minhu, atau yaitu mentertawakan sebagian para sahabat, atau juga mengejek sebagian agama ini tidak cocok untuk di masyarakat ini. Itu sudah bahaya itu. Kalau orang kafir bicara seperti itu, maklum dengan kekufurannya, karena dia sudah kufur, masuk neraka mereka, kita hukum secara hukum. Tapi kalau orang mukmin, orang muslim bicara demikian, perlu diragukan Islamnya. Namun kita hendaknya menasihati dulu. Nah, sekarang dengan dunia internet, banyak orang-orang yang baik dicaci dan dicela. Itu bukan merugikan yang dicaci, tapi rugi mereka yang mencaci. Kemudian juga wahiyam nawakidun kasira, pembatal-pembatal Islam ini banyak sekali. Dzakarahal ulama, dijelaskan oleh para ulama, wal fuqaha fi abwabir riddah, dan dijelaskan oleh ahli fikih bab riddah. Riddah itu maknanya begini, orang itu Islam terus keluar dari Islam, murtad, dibunuh. Islam dulu kok keluar dari Islam, murtad, dan hukumnya wajib dibunuh. Yang membunuh waliul amri. Kalau dia tidak dibunuh kemudian bertobat, ada yang mengatakan tidak diterima tobatnya. Ini kita harus hati-hati, kan sekarang banyak ujian-ujian yang kita hadapi, terutama pada akhir zaman. Wa minha takhlilul harami wa tahrimul halal. Di antara kufur menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nah, ya. Karena Allah berfirman, karena beliau bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Antara halal dan haram ini memang ada yang samar-samar. Ketika kita tidak tahu ini halal apa haram, lebih baik kita tinggalkan, lebih selamat, ya. Tapi kalau kita tahu itu halal, sudah tidak diragukan lagi, ini halal. Kalau kita tahu itu haram, tidak diragukan lagi, kita wajib menjauhi. Namun kita ragu-ragu, ini halal apa tidak, dan tidak ada orang kita tanya, maka kita lebih baik meninggalkannya. Faman tarakas subuhat faqad bari'a fi dinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan perkara yang subhat, ragu-ragu, berarti dia telah memelihara kehormatan dirinya dan juga memelihara agamanya. Inilah pentingnya kita selalu menuntut ilmu, karena 24 jam ini malaikat selalu mencatat kita. Dengan dasar kita menuntut ilmu akan memperbaiki amal kita yang tidak benar. Dzakara Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ini banyak dibenci oleh orang ahli bid'ah pada zaman sekarang.
Tapi orang yang dibenci tidak akan memadarkan dirinya. Justru yang memadarkan itu yang membenci. Minha asratun, dijelaskan di situ ada 10. Ya, nawaqidul Islam, dan itu insyaallah sering kita baca. Di antaranya orang munafik. Karena munafik i'tiqadi. Wa ya ahamwa, dan inilah paling penting untuk kita pelajari supaya kita tetap istiqamah Islam kita. Wa illa, maka jika tidak, fannawaqidu kasiratun, pembatal Islam itu banyak sekali. Kalau kita batal sholat kita bisa mengulang, ya. Nah, batal wudhu kita bisa wudhu lagi. Batal Islam bahaya, karena membatalkan semuanya amalan. Faqasru nawaqidul Islam 'alal juhudi faqat ghalat, membatasi bahwasanya pembatal Islam itu hanya mengingkari saja salah. Bayangkan orang munafik istiza fitin, mentertawakannya, padahal bukan menghina, cuma ingin bualan mulut. Nah, ini tidak boleh kita, walaupun muda'abah sendagurau membawa kepada nama din, tidak boleh. Bagaimana kalau seandainya mereka ini serius, ya, di media sosial menjelaskan tentang kejelekan Islam? Bahaya, ya. Lebih bahaya lagi kalau mereka muslim lalu mencela Islam itu sendiri. Karena sekarang banyak manusia karena urusan dunia dikalahkan urusan din, padahal kita mati ini tidak membawa dunia, dan kita kebutuhan dunia kita itu sedikit. Apalagi orang itu sudah lanjut usia, penyakitnya lebih banyak, mengeluhnya, sakitnya lebih banyak daripada nikmat yang diterimanya. Bagaimana dengan harta yang banyak, mereka tidak bisa menikmatinya, lalu mati tidak dibawa, lalu dia berbuat satu kekufuran atau kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Wa ba'dul kuttabil muta'alimin, ada sebagian kitab orang-orang mengaku dia punya ilmu tapi bodoh. Hati-hati kita kalau kita membeli kitab. Sekarang orang menulis kitab itu bebas, tidak ada yaitu larangan. Nulis apa, kebid'ahan, bebas. Kita harus hati-hati menanya dulu. Dan kadang-kala mereka juga menukil kalamnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, padahal mereka membenci, tapi dalam rangka untuk menyusupkan kebatilan-kebatilan di dalam kitab mereka, dan supaya orang tahu mau membaca kitabnya karena disebut qala Ibnu Taimiyah, qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Al-yaum, pada hari sekarang ini banyak beredar tulisan-tulisan, baik lewat YouTube atau lewat kajian-kajian yang lainnya, yuhawilu idhar hadzal madhhabi, ingin menampakkan yaitu prinsip-prinsip khawarij ini, min ajli ayyasiran nasu fi sa'atin fiddin, agar manusia merasa lapang untuk membicarakan masalah urusan agama ini. Mata ma'annahu lam yajhad fa huwa inda muslim. Apa kata mereka? Yang penting kita tidak mengingkari, kita tetap muslim. Yang penting tidak mengingkari. Bayangkan orang berbuat zina, sengaja dia berbuat zina, tapi dia mengaku itu haram, tapi dia tidak ada dalam keterpaksaan, tidak ada, itu kufur dia karena tahu bahwa zina hukumnya haram, kecuali kalau dia dalam keadaan terpaksa. Ada seorang wanita yang didoliminya, yang tidak bisa menolaknya. Nah, ini faman iturra, masuk ayat faman iturra ghaira bagin wala atin fala ismali. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, tidak melampaui batas dan dia tidak bisa menolak, maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Tetapi orang yang leluasa, dia bahkan menghalang, enggak apa-apa berbuat zina, ada dalil nanti diampuni. Nah, ini melecehkan din, ya. Idza sajada lis-sanami, apabila dia sujud kepada patung, qala ana ma jahadtu, saya tidak saya tidak mengingkarinya, tapi saya sujud saja, kufur. Karena sujud miliknya Allah. Wa annal masajida lillah, sujud itu hanya Allah, rukuk juga hanya Allah. Fasjudu warka'u,
Rukuklah dan sujud itu hanya Allah. Lalu orang itu sujud kepada orang tidak boleh. Adapun sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu karena perintah Allah. Dan Allah mustahil akan memerintah yaitu hambanya, yaitu beribadah kepada hamba. Nah, tetapi kita tidak boleh menyuruh sujud pada orang, pada seseorang. Ya, ada banyak orang pernikahan ketika sudah nanti didudukkan bapak ibunya di situ lalu dia begini. Ini Buddha tidak boleh. Ini adat-adat semacam itu harus kita jauhi dan harus kita nanya, bolehkah yang seperti ini? Karena kalau kita tidak menanya berdosa. Bukankah Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Karena kita nanti tidak ada alasan. Ya, saya tidak tahu, ya Allah tidak ada. Bukankah Allah Ta'ala telah mengutus utusan? Bukankah Allah Ta'ala telah menurunkan Alkitab? Tapi kalau diturunkan Alkitab kita tidak mau membaca, ya tidak ada faedahnya. Sebagaimana orang lapar ketika ada hidangan dia tidak mau makan, dia tetap lapar. Ini pentingnya kita murojaah, mengulang ayat dan dibaca dengan artinya. Dibaca pula hadis. Bayangkan kalau kita satu hari ini yang 1 jam bisa membaca Quran, diterjemahkan, dicat, oh ini haram, ini halal, ini wajib, ini hadis, ini begini larangan, banyak menjadi baik orang itu. Karena baiknya orang dengan sebab ilmu, dan ilmu itu hanya satu dicari, al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu bisa kita peroleh dengan belajar. Amma wa ana mu'tarifun bit tauhid. Saya sudah mengerti tauhid kok, tapi saya ingin sujud kepada patung itu, saya ingin sujud kepada pohon itu, kufur ya. Karena sujud hanya Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sujud itu hanya Allah. Kamu jangan sujud, jangan berdoa kepada selain Allah. Karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Man keluar masjid, masuk masjid, ketemu istri, mandi, masuk WC, keluar WC, semuanya ada doa. Menunjukkan kita 24 jam hendaknya beribadah. Innama huwa dzanbun minadz-dzunubi. Ini dosa kecil saja, besok saya mau tobat. Nah, ini berarti meremehkan larangan Allah. Au dzabha li ghairillah, atau menyembelih bukan karena Allah. Menyembelih itu termasuk bagian ibadah. Bukan kalau menggandeng antara sholat dengan menyembelih. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah Ta'ala dan berkorbanlah karena Allah. Itu menunjukkan korban adalah bagian ibadah yang mulia. Ya, tidak seperti penyembelihan biasa. Penyembelihan biasa sekarang boleh, besok boleh, tidak ada urusan dengan waktu tertentu. Ya, umur berapa, cacat juga boleh, buta juga boleh disembelih, korban lain. Karena Allah Ta'ala menilainya itu disetarakan dengan sholat. Fasolli li rabbika wanhar, mana wanhar li rabbika. Dan Allah berfirman, qul inna sholati wa nusuki. Katakanlah sungguhnya sholatku dan kurbanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi, harus tauhid, lillahi rabbil alamin, karena Allah Ta'ala pencipta alam semesta. Ini perlunya kita memahami ya. Kecil apapun dosa wajib kita jauhi, kecuali kalau kita tidak tahu lalu kita istighfar, Allah akan menerima pengampunan kita. Au sabbillahi au sabbir rasul, atau mencela Allah, mencela Rasul. Nah, Rasul dikarikaturkan. Ya, kemudian istrinya juga dikarikaturkan. Naudzubillah min dzalik. Dan itu bisa didoakan, dilaknat. Berhak kita untuk mendoakan orang melecehkan beliau. Allah saja memuliakan beliau, para sahabat memuliakan beliau. Berhak didoakan supaya jelek mereka, sebab mendapatkan musibah di dunianya, belum lagi nanti musibah di akhiratnya. Awasabiddin, atau mencaci agama Islam. Islam dicaci tidak rugi, tetapi yang rugi yang mencaci. Namun kita tidak boleh diam.
Kita harus memberitahu kepada mereka, barangkali dengan pemberitahuan itu mereka sadar mendapatkan hidayah dan istighfar. Yaquluna, mereka mengatakan hadza muslimun, ini orang muslim, li'annahu lam yajhad, karena dia tidaklah mengingkarinya. Ya. Amalan apapun yang menyebabkan kufur walaupun hatinya tidak ingkar, jatuh kepada kufur. Dan ini harus kita fahami, kaidah yang harus kita fahami. Wa hadza ghalatun kabirun, ini adalah kesalahan yang besar. Ya, mencaci Allah, mencaci Rasulnya, mencaci para sahabat. Ya, ini banyak kita lihat, apalagi orang selalu membaca internet yang lainnya. Makanya kita harus hati-hati. Utamakan Al-Quran kita baca, hadis kita baca, mesti manfaatnya, dan kita tidak akan tertipu. Bukan kita tidak boleh kalau kita mendagangan mau beli apa boleh klik ini, oh jual ini sekian, pesan boleh. Tapi kalau melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, seharusnya kita menjaga diri kita. Karena orang itu kalau dia sudah maksiat untuk kembali kepada yang hak berat, karena setan yang menggodanya. Wa hadza yadhi'ud dinu tamaman, dan ini menyanyiakan agama, menghina agama secara sempurna. Fala yabqa dinun, tidaklah dia memiliki agama lagi kalau sudah mulutnya atau tingkah lakunya mencaci Islam. Dan tidaklah orang mencaci Islam itu kecuali karena ingin fulus duit atau ingin mendapatkan bombongan orang atau sanjungan orang. Kita berharap kepada Allah, takut kepada Allah, beramal karena Allah Ta'ala. Fal wajibul khadaru min hadzal khataril azim, maka ini wajib kita waspada, ya. Jangan sampai muncul lisan-lisan kita mengucapkan kalimat kufur, ya, disebabkan karena kita tidak tahu. Selanjutnya definisi masalah iman. Wal imanu huwal iqraru bil lisani wat tasdiqu bil janan. Ini pendapatnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Iman itu yang penting dilisankan dan diakui oleh hati. Ini keliru, ya. Ini yaitu, namun karena manusia tidak lepas daripada kesalahan, inilah para ulama kalau dia keliru diluruskan, bukan dicaci. Dia Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mensyarah kitab ini, dan beliau juga kembali pada kitab yang lain, ternyata ini salah. Yang salah kita jelaskan salah dengan bahasa yang baik, yang benar kita akui kebenaran karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Jangan sampai kalau kita salah lalu membela kesalahan kita, berusaha untuk mengelak, jangan. Kita bersyukur kepada Allah jika kita keliru, ada di antara saudara kita yang menegur, dan itu menunjukkan baiknya orang yang memberitahu kepada kita. Beliau itu ketika mencoba sahabat keliru langsung ditegur, tidak menunda besok. Dan alhamdulillah tidak ada satupun sahabat yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman itu hanya keyakinan, ya, di dalam hati dan diucapkan, itu keliru. Yang betul itu iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Dan itu tercantum dalam syu'abul iman. Cabang iman ada 3. A'laha la ilaha illallah, menunjukkan harus diucapkannya, ya. Kemudian juga paling rendahnya imatatil adza anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan, itu kan amal, ya. Ucapan la ilaha illallah tauhid itu lisan dia, imatatil adza anit thariq menyingkirkan gangguan. Kalau kita tahu ada yaitu plastik yang jatuh di masjid, kita ambil. Atau mungkin di sajadah ada sesuatu yang kita yang mengganggu pandangan kita, masukkan. Atau di jalan yaitu ada batu yang mengganggu atau pohon yang roboh, kalau kita mampu, nah, itu pahalanya besar, termasuk bagian iman. Kemudian nomor 3, al-haya'u minal iman, malu bagian daripada iman. 3 di situ. Islam diucapkan dengan lisan syahadatnya,
Yang nomor 2 dilakukan dengan perbuatan, hendaknya menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan. Yang nomor 3 amal hati, malu, bagian daripada iman. Dan inilah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin betul-betul memiliki rasa malu. Bahkan beliau itu malunya melebihi daripada gadis pingitan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Ya, ini makna iman yang benar. Pertama diucapkan oleh lisan kita, menunjukkan kita telah menunjukkan keimanan kita. Yang nomor 2 diyakini oleh hati. Sebab kalau diucapkan tidak diyakini hati, munafik. Munafik doanya mengaku iman tapi batinnya kufur. Yang nomor 3 diamalkan. Cuma yang paling berat di antara 3 ini mengamalkan, resikonya besar. Tidaklah beliau dicaci maki, diusir oleh bangsa Arab, ya, orang Quraisy karena sebab mengamalkannya. Inilah yang harus kita fahami. Mengamalkan syariat Allah Ta'ala berat, tapi pahalanya besar, karena menjadi sebab orang untuk meniru kita. Tapi kalau kita berbicara, belum tentu kita bisa melaksanakan, dan belum tentu orang itu melaksanakan. Ketika kita bicara yang benar, ada orang, oh ya dia bicara benar, tapi dia menyelisih, orang tidak senang. Tapi kalau orang beramal soleh, dia ikut, wah ini orang itu bagus dia, karena bukti keimanan seorang terbukti dengan amal. Hadza ta'riful murji'ah. Kalau iman itu hanya ucapan dan keyakinan, ini pemahamannya murji'ah. Qassarul imana 'alal iqrari bil lisan wa tasdiqi bil janan. Murji'ah itu membatasi iman hanya 2, diucapkan di lisan dan diyakini dalam hati walaupun tidak beramal. Contohnya apa? Saya muslim lah, ya, kamu sholat, iya saya sholat, tapi dia tidak sholat. Nah ini kan tidak beramal. Saya muslim bulan Ramadan, tapi saya tidak siam, tidak ada udzur, tidak siam dengan sengaja, bisa juga kufur. Jadi amalan ini yang menjadi bukti betul-betul, karena amalan ini akan menyertai hatinya. Kalau orang itu kuat imannya, akan membuahkan amal. Fal qaulul haq, maka bicara yang benar, annal iman itu harus didukung qaulul lisan, harus kita bersyahadat. Makanya orang kafir kalau masuk Islam harus bersyahadat, kecuali kalau dia bisu karena tidak mampu bicara. Yang nomor 2 i'tiqadin bil qalbi, dan harus diyakini hati, dan keyakinan dalam hati ini akan terbukti dengan amalan. Orang itu kalau hatinya senang kepada sesuatu, maka akan mencintai sesuatu yang disenangi, akan bereaksi hatinya itu kepada sesuatu. Kalau hatinya itu kuat, dia imannya senang dengan siam, dia akan siam. Kalau hatinya senang dengan bersedekah, dia akan bersedekah. Jadi keyakinan dalam hati ini muncul dengan perbuatan. Wa amalin bil jawari, dan juga yaitu beramal dengan anggota badannya. Begitu kaum muslimin, penjelasan singkat, dan insyaallah akan kita lanjutkan bab masalah iman ini agar kita bisa meningkatkan amal kita, dan semoga dosa kita oleh Allah Ta'ala diampuni, kemudian semoga amal kita yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.